Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa selalu mendapat rahmat dan kasih sayangnya, amin ya robbal alamin. Selamat datang di saluran kisah penuh hikmah, tempat di mana setiap cerita menginspirasi jiwa dan mencerahkan hati. Alkisah di kota negara Baghdad, hiduplah seorang anak kecil bersama ibunya. Anak itu bernama Hasan Basri, ia lahir di kota Basrah yang merupakan ibu kota Baghdad pada saat itu. Hasan Basri kecil hanya tinggal bersama ibunya, karena ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih bayi. Agar Hasan Basri menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama, ibunya berkata, "Wahai anakku, supaya engkau menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama, tidak ada jalan lain kecuali engkau harus pergi menuntut ilmu agama. Ibu akan berusaha sekuat tenaga membiayaimu," ujar sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Hasan Basri pun sangat senang, karena ia memang ingin sekali menuntut ilmu. Dengan restu sang ibu, Hasan Basri pergi meninggalkan kampung halamannya guna menuntut ilmu ke kota Baghdad, karena pada saat itu Baghdad adalah pusat peradaban ilmu kaum muslimin, baik dalam bidang fikih, tasawuf, filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Tatapan haru sang ibu melepas kepergian Hasan Basri. Dengan iringan doa, ia terus menatap langkah demi langkah sang buah hati tercinta yang kian menjauh dari pandangannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan perjalanan, tibalah Hasan Basri di kota Baghdad. Di sana ia berguru kepada salah satu ulama masyhur. Ia mempelajari berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, tasawuf, tafsir, hadis dan ilmu agama lainnya. Hasan Basri adalah anak yang cerdas, ia dengan mudah menangkap pelajaran yang diberikan oleh sang guru. Selain itu, Hasan Basri juga anak yang patuh, ia sangat hikmat terhadap gurunya, tak pernah sekalipun ia menentang perintah sang guru. Setelah 15 tahun lamanya Hasan Basri berguru di sana, kini ia telah menguasai berbagai bidang keilmuan. Dirasa telah mumpuni, Hasan Basri pun dipanggil oleh sang guru. Sang guru berkata, "Wahai anakku, sudah saatnya engkau pulang, dan ajarkanlah ilmu yang telah engkau pelajari di sini. Tapi aku berpesan kepadamu, janganlah engkau menjual agamamu dengan harta, mengajarkan agama dengan mengharapkan harta dunia. Jika demikian, sungguh namamu akan digantungkan di pintu neraka, meski engkau masih hidup," ujar sang guru berpesan. Dengan penuh tawadu, Hasan Basri berlutut di hadapan sang guru sembari menciumi tangan gurunya seraya berkata, "Wahai guru, doakanlah aku, agar ilmuku bermanfaat, aku akan selalu mengingat dan menjunjung tinggi pesanmu." Kemudian perlahan Hasan Basri melangkah mundur dengan penuh hikmat di hadapan sang guru. Dengan doa dan restu sang guru, Hasan Basri pun pamit pulang ke kampung halamannya. Setelah sekian hari menempuh perjalanan, tibalah Hasan Basri di perbatasan kampung yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Salah satu teman dekatnya waktu kecil, yaitu Qasim, melihat kepulangan Hasan Basri. Ia langsung bergegas lari untuk menyampaikan kepulangan Hasan Basri kepada ibunya. Mendengar hal itu, ibu Hasan Basri sangat bergembira, ia tak sabar ingin memeluk dan melepas kerinduan setelah sekian lama berpisah. Kemudian ibu Hasan Basri bergegas menuju halaman untuk menyambut kedatangan sang buah hatinya. Seketika langkahnya terhenti, di hadapannya kurang dari 10 meter berdiri sosok pemuda gagah dan berwibawa yang tak lain dan tak bukan adalah Hasan Basri. Dengan mata yang berbinar-binar sang ibu berlari ke arah Hasan Basri, Hasan Basri pun demikian. Akhirnya mereka berpelukan. Suasana menjadi semakin haru ketika tangis bahagia ibu dan anak itu pecah. Mereka tumpahkan semua kerinduan yang selama ini terpendam, menyaksikan hal itu langit pun seakan-akan ikut menangis. Setelah beberapa hari Hasan Basri berada di rumah, ia memutuskan untuk membangun majelis ilmu, para penduduk kota pun antusias membantunya. Beberapa tahun kemudian kealiman Hasan Basri pun tersebar ke seluruh penjuru kota. Majelisnya selalu ramai dikunjungi oleh para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Karena kealiman dan kedalaman ilmu agamanya itu, ia disepuhkan oleh para kalangan ulama di kota itu, meski usianya masih terbilang muda. Selain mengajar di majelisnya, Hasan Basri juga seorang pembuat perhiasan dari emas maupun perak. Ia membuat gelang, kalung, cincin dan sebagainya, yang kemudian ia jual di toko kecil peninggalan ayahnya di pasar. Dari hasil dagangannya itulah ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menafkahi ibunya yang sudah tua.
Keahlian membuat perhiasan itu ia dapat dari ibunya yang juga didapat dari suaminya, yaitu ayah Hasan Basri. Hasan Basri pun hidup tentram di kota tersebut, kesehariannya digunakan untuk mengajar pada pagi hari, dan berdagang pada waktu menjelang siang hingga pada waktu zuhur. Ia menutup toko dan kembali mengajar di majelisnya sampai sore hari. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengajar ilmu agama di majelisnya. Hingga suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan hilangnya para pemuda yang menggembor-gemborkan ajaran Islam. Satu persatu para pemuda itu hilang secara misterius. Tidak ada yang tahu keberadaannya, mereka hilang begitu saja tanpa jejak. Berita hilangnya para pemuda di kota Baghdad itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, termasuk kota Bashrah, di mana Hasan Basri tinggal. Hingga berita tersebut sampailah di telinga ibu Hasan Basri. Ia sangat khawatir, karena para pemuda yang hilang tersebut menurut kabar mencapai 99 orang, dan semuanya adalah orang-orang yang giat mengajarkan ajaran Islam. Ia sangat mengkhawatirkan Hasan Basri, apalagi selain mengajar, Hasan Basri juga sering di pasar berdagang. Sang ibu pun mengingatkan Hasan Basri agar selalu berhati-hati dan tetap waspada mengingat hilangnya para pemuda secara misterius di kota Baghdad itu. Di sisi lain di kota Baghdad, yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Ghani. Sultan Ghani memerintahkan para menterinya untuk menyelidiki kasus hilangnya para pemuda yang misterius tersebut. Setelah beberapa hari dilakukan penyelidikan, dapat diketahui ternyata penyebab hilangnya para pemuda tersebut disebabkan oleh adanya orang asing yang masuk ke kota Baghdad dengan melakukan penyamaran. Orang asing tersebut berasal dari negeri Majusi, penyembah api. Ia datang untuk menculik para pemuda yang giat mengembor-gemborkan agama Islam. Mendengar laporan dari para menterinya, Sultan Ghani memerintahkan kepada menterinya agar memperketat penjagaan, baik di kota maupun di desa-desa serta di perbatasan kota. Sementara di Bashrah, waktu itu kebetulan Hasan Basri sedang berada di toko kecilnya di pasar. Suasana pasar sangat ramai namun hari itu tak satupun orang yang membeli dagangan Hasan Basri. Hasan Basri termenung, ia memikirkan ibunya. Ia merasa sedih karena belum bisa memberi kehidupan yang layak untuk ibunya. Hasil dagangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski ia tahu ia dan ibunya selalu bersyukur dan tawakal kepada Allah. Akan tetapi, sebagai seorang anak ia juga ingin membahagiakan ibunya. Ketika Hasan Basri sedang termenung, di luar, lelaki paruh-baya terlihat sedang memperhatikannya, yang memang sedari tadi lelaki paruh-baya itu mundar-mandir di depan toko Hasan Basri. Kemudian lelaki paruh-baya itu masuk ke toko Hasan Basri. Ia menatap ke arah Hasan Basri seperti orang kebingungan. Hasan Basri pun mendekati lelaki paruh-baya itu dan bertanya, "Wahai Tuan, kulihat sedari tadi engkau mundar-mandir di depan tokoku seperti orang kebingungan. Apakah engkau ingin membeli sesuatu di tokoku?" Tanya Hasan Basri. "Tidak anak muda, aku tidak ingin membeli apa-apa," jawab lelaki paruh-baya itu. "Lantas, mengapa kau datang kemari dan menatapku seperti itu? Siapa namamu, dan dari mana asalmu?" Tanya Hasan Basri penasaran. "Maafkan aku telah masuk ke tokomu tanpa permisi. Orang biasa memanggilku Ki Bahrom. Aku berasal dari negeri Majusi. Dan aku seorang Muslim. Maksudku datang kemari, bukan untuk membeli perhiasan dari emas ataupun perak. Aku punya banyak perhiasan sampai-sampai tak terawat. Aku adalah orang terkaya di negeriku, dan aku memiliki satu-satunya putra, kira-kira seusia denganmu. Namun malang nasibku, putraku telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Untuk itu aku sering bepergian ke berbagai negara, untuk mengurangi kesedihanku. Hingga sampailah aku di negeri ini. Dan hari ini aku tak sengaja melewati tokomu. Begitu aku melihatmu seakan-akan aku bermimpi bertemu putraku yang telah meninggal dunia. Engkau begitu mirip dengannya. Itulah sebabnya sedari tadi aku mundar-mandir seperti orang kebingungan di depan tokomu." Tutur lelaki paruh-baya itu menjelaskan. "Oh, seperti itu," timpal Hasan Basri, sambil manggut-manggut. Hasan Basri mengerti. "Karena engkau mirip sekali dengan putraku, aku ingin menjadikanmu sebagai anakku. Sebab jika aku meninggal aku tidak punya pewaris atas semua hartaku. Jika engkau mau menjadi anakku, maka semua hartaku akan kuwariskan kepadamu," ucap lelaki paruh-baya itu. Mendengar perkataan lelaki paruh-baya tersebut, dengan senang hati Hasan Basri menerima tawaran lelaki paruh-baya itu.
Lalu kemudian Hasan Basri menutup tokonya, dan bergegas pulang bersama Ki Bahrom untuk meminta izin kepada ibunya. Sesampainya di rumah, Hasan Basri menjelaskan kepada ibunya bahwa lelaki paruh baya yang bersamanya itu adalah Ki Bahrom, orang terkaya di negeri Majusi. Ia juga beragama Islam. Maksudnya ingin meminta izin mengajak Hasan Basri ikut bersamanya ke negeri Majusi, dan menjadikan Hasan Basri sebagai anaknya. Sebab Hasan Basri sangat mirip dengan putranya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Oleh karena itulah Ki Bahrom ingin menjadikan Hasan Basri sebagai anaknya, dan mewariskan semua hartanya. Mendengar penjelasan Hasan Basri, ibunya memiliki firasat tidak baik. Ia melarang Hasan Basri untuk ikut bersama Ki Bahrom. Ia mengingatkan Hasan Basri tentang hilangnya para pemuda di kota Baghdad. Ia khawatir kalau Ki Bahrom adalah orang yang selama ini menculik para pemuda Baghdad. Apalagi menurut kabar yang beredar orang-orang Majusi itu sebagian menyembah api. Namun kali ini Hasan Basri tidak menghiraukan nasihat ibunya. Ia meyakinkan ibunya bahwa Ki Bahrom juga beragama Muslim dan menyembah Allah. Upaya sang ibu menasehati Hasan Basri dan mencegahnya pergi tidak berhasil. Hasan Basri pun tetap pergi bersama Ki Bahrom. Ia meninggalkan sang ibu yang sedang dalam keadaan menagis tak merelakan kepergian Hasan Basri bersama orang asing. Di sepanjang perjalanan Ki Bahrom selalu mengiming-imingi Hasan Basri dengan harta yang berlimpah, bahkan ia akan membelikan kapal pesiar untuk Hasan Basri. Mendengar ucapan Ki Bahrom yang di luar batas dan berlebihan itu, sebaliknya membuat Hasan Basri menjadi ragu dan tidak percaya. Tiba-tiba Hasan Basri menghentikan langkahnya. "Berhenti sebentar," ucap Hasan Basri spontan. "Ada apa, San?" tanya Ki Bahrom heran. "Perasaanku tidak enak, sebaiknya aku kembali ke rumah," jawab Hasan Basri. "Oh, tidak apa, San. Jangan dipaksakan kalau perasaanmu tidak enak. Malah Bapak juga ingin ikut bersamamu dan menginap semalam di rumahmu," balas Ki Bahrom. Kemudian mereka kembali ke rumah Hasan Basri. Sang ibu pun merasa senang dan gembira Hasan Basri kembali lagi, dan tidak jadi pergi meninggalkannya. Hari pun mulai gelap. Kumandang azan maghrib menggema di langit kota Bashrah. Hasan Basri langsung memimpin sholat, Ki Bahrom pun sebagai tamu juga ikut sholat berjamaah. Selepas sholat maghrib, ibu Hasan Basri pun segera menghidangkan makan seadanya dan mempersilahkan makan kepada Ki Bahrom. Selepas makan Hasan Basri mengobrol panjang lebar dengan Ki Bahrom. Sementara sang ibu langsung masuk ke kamar untuk beristirahat dan tidur. "Selain mengajar agama, apa usahamu yang sebenarnya, San?" tanya Ki Bahrom. "Selain mengajar, aku juga pembuat perhiasan dari emas dan perak atau suasa. Kemudian aku jual di toko kecilku, dari hasil itulah kugunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jawab Hasan Basri menjelaskan. "Oh, jadi engkau pembuat perhiasan? Nah, kebetulan. Bapak ini jagonya membuat perhiasan. Semua pembuat perhiasan di negeri Majusi kalau engkau ingin tahu, Bapak adalah gurunya, San," sambung Ki Bahrom. "Oh, jadi Bapak gurunya?" tanya Hasan Basri kagum. "Iya, San. Nanti Bapak akan ajarkan, bagaimana caranya membuat perhiasan yang indah seperti kalung, cincin, gelang, dan perhiasan lainnya. Malah, Bapak juga bisa merubah tembaga menjadi emas 24 karat," tutur Ki Bahrom. Mendengar penuturan Ki Bahrom, Hasan Basri pun semakin kagum. Ia membayangkan betapa kayanya kalau bisa merubah tembaga menjadi emas, mengingat ia ingin membahagiakan ibunya. "Sekarang bawa peralatan membuat perhiasan ke kamarmu, San, Bapak akan mengajarimu. Karena Bapak sudah menganggapmu sebagai anak," ucap Ki Bahrom. Hasan Basri pun segera membawa semua peralatannya ke dalam kamar. Kemudian Ki Bahrom menyuruh Hasan Basri untuk membuat 2 gelas minuman segar. Karena menurut Ki Bahrom proses pembuatan perhiasan yang akan diajarkannya sangat rumit dan memusingkan. Lalu Hasan Basri pun membuat minuman tersebut dan meletakkannya di meja. Minuman tersebut terbuat dari asam yang ditambahkan sedikit gula merah. Kemudian Ki Bahrom mulai mempraktekkan keahliannya. Ia melebur tembaga, kemudian tangannya merogoh saku jubahnya, di dalamnya terdapat kotak kecil yang isinya berupa serbuk hitam. Kemudian Ki Bahrom menaburkan serbuk hitam tersebut ke dalam leburan tembaga. Dengan ajaib, leburan tembaga tersebut seketika berubah menjadi emas 24 karat. Menyaksikan hal itu Hasan Basri pun terkejut, ia terfana menyaksikan keajaiban itu.
Kemudian Hasan Basri menanyakan serbuk apa itu dan dari mana mendapatkannya. Ia sangat ingin memilikinya. Lalu Ki Bahrom menjelaskan bahwa serbuk hitam itu adalah serbuk ajaib, serbuk yang terbuat dari kayu iksir yang hanya bisa didapat di puncak Gunung Mega, gunung tertinggi di dunia. Karena Hasan Basri masih terfana dengan keajaiban tersebut, sampai-sampai matanya pun tak berkedip melihat tembaga menjadi emas 24 karat. Terima kasih bagi yang nonton video ini, jangan lewatkan kisah selanjutnya di episode berikutnya dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.